sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman cabai rawit Pak. Jadi manambi sampean namen tapi kemudian deki beda saya terserang olah misalkan hama, terus lala buah, kemudian beda penyakit kanta busuk dan itu Pak, jamuran kita bisa sampean obatin kalaban pestisida nabati nikah. Jadi untuk pertama tak usah ruka puruh ngakui pestisida kimia. Nah, sebelum menggula ajelasan pestisida nabati apa? Gula ajelasan nah hama nikah hewan merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas protein. Misalkan khususnya aktivitas untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Nah, hama nikah merusak tanaman akibatnya mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, ini ke contoh-contohnya Pak. Olah ketika ulat kedaya nama lagi nih Pak. Nika kutu daun, kutu kebul, lalat buah, beleng nika termasuk juga trips nika dan nika kemudian tungau. Nika contoh dari hama saya menyerang tanaman capih nika. Kemudian penyakit ini kenapa? Penyakit adalah gangguan tanaman disebabkan oleh mikroorganisme. Misalkan virus, bakteri, jamur, protozoa, cacing, nematoda. Nah, pada hama Pak, mikroorganisme nikah bisa menyerang organ tumbuhan, misalkan bagian akar, bagian daun, bagian batang, dan buah. Nika contohnya Pak, nika penyakit capih antraknos manabi kanta gosong nika teleng nika antraknos. Kemudian elok bakteri bisa elok oleh fusarium nika. Kemudian mingkoning dauna ini juga salah satu contoh dari penyakit. Nah, semakin manabi sampean molati olah, kemudian cakina capok ningkoni penyakit lain-lain dan ikan tak usah langsung ngakui pestisida kimia, karena nikah pestisida kimia kan efeknya tak bagus untuk tanaman. Nah, bisa ngakui kalaban pestisida nabati. Nah, pestisida nabati ini kenapa? Pestisida nabati atau disingkat sebagai pesnat adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan. Jadi bahan-bahan nikah berasal dari tanaman juga. Nah, dengan bahan dan teknologi yang sederhana, bahan bakunya mudah didapat, berada di lingkungan sekitar dan biaya lebih murah. Jadi tanaman-tanaman saya bisa ngobatin cakti nikah bisa oleh nang lingkungan sekitar dari tanaman juga dan nikah. Misalkan babang merah nikah, babang merah bisa ngatasi ngobatin antraknos gula. Kemudian babang pote juga bisa antraknos dan bisa olah babang pote. Kemudian bisa biji mahoni mengendalikan kepik coklat, kutu-kutuan, kutu kebul, kutu daun dan gitu. Nah, kemudian beda cukanan daun sirsa itu bahasa Maturenan daun muris. Nah, muris nanti daun muris, daun tembakau, daun pepaya ini kan bisa ngobatin hama kutu daun juga. Tumbuh. Nah, deki gula ajelas sakina cara-caranya buat nikah. Nah, kemudian juga bisa pakai daun mimpe, serai, ini pati. Nah, nikah gula ajelas sakina pembuatan pestisida nabati. Nah,
Saya pertama pembuatan pestisida dari daun tembakau. Nah, saya pertama nika rendam daun tembakau kurang lebih 0,25 kg atau 250 gram. Kemudian tambahi belerang, telon dan kapur 3 kilo ke dalam air sekurang-kurangnya kurang lebihnya 5-10 liter atau secukupnya. Nika air rendem Pak. Daun tembakau gula air rendem, kemudian belerang, kemudian kapur pada rendem sampai kurang lebih 4-5 are. Main dia sareng, kemudian bisa semprot lagi ke tanaman. Saya ke daun saya misalkan capo beda kutu kebula atau kutu daunan itu bisa semprot lagi. Nah, saya kedua pestisida daun sirsa. Nah, nikah tumbuh daun sirsa sebanyak 100 lembar hingga halus. Nah, daun muris nikah ngalak 100 lembar, kemudian palos, terus tambahi 5 liter air. Nah, kemudian peras, terus sareng, campur lagi deterjen kurang lebih 1 sendok. Bisa misalkan sabun colek atau bisa daya atau deterjen soklin selainnya, bisa aduk hingga merata, diamkan semalaman. Diam semalaman, kemudian encerkan dengan air 1:10. Misalkan 1 liter berarti airnya 10 liter. Nah, baru semprot lagi ke tanaman. Saya terjangkit penyakit. Terus saya ketelok pestisida nabati daun kates. Nah, nikah haluskan daun kates kurang lebih 1 kilo, terus campurkan air kurang lebih 10 liter. Kemudian rendam atau diamkan sampai sehari semalam 24 jam. Kemudian disaring dan diaplikasikan ke daun yang terjangkit kutu. Nah, nikah daun bawang putih. Bawang putih ditumbuk halus sebanyak 2 siung. Campurkan air kurang lebih 2 liter dan minyak sayur atau minyak goreng 10 sendok makan. Aduk dan simpan selama 24 jam. Sehari semalam. Tambahkan sabun colek 2 sendok makan. Aduk dan diamkan lagi 3 hari Pak. Nah, saring dan larutkan ke dalam tangki C16 liter atau 1:9. Nah, kemudian aplikasikan ke tanaman cabai 10 hari sekali pada saat 50 hari setelah tanam sampai selesai panen. Ini ke gula anjuraki ke ribanin tentang keretan Pak. Nah, mencapi capo antraknos gula saya gosong-gosongkan ini kan. Nah, di gula sarwano bawang putih ini kan. Alhamdulillah songku bisa beres.